Halo semua, kembali lagi di Nabla. Nah, jadi untuk kali ini kita akan bahas medan listrik, tapi medan listriknya pada muatan kontinu. Nah, di video sebelumnya itu kan kita sudah bahas nih medan listrik, tapi muatannya masih berupa muatan titik. Nah, sekarang bagaimana jika muatannya itu adalah muatan kontinu? Nah, apa sih muatan kontinu itu? Jadi muatan kontinu itu adalah muatan yang tersebar merata di suatu permukaan benda. Nah, jadi misalkan contohnya nih, kita punya kawat panjang. Ya. Kita punya kawat panjang. Nah, di kawatnya ini ada muatan. Nah, muatan itu tersebar di sepanjang kawat itu. Nah, itulah disebut sebagai muatan kontinu. Nah, untuk muatan kontinu ini, dalam mencari medan listriknya ada dua metode. Yang pertama namanya metode partisi. Jadi metode partisi itu maksudnya adalah kita mengambil elemen kecil dari bagian bendanya tersebut. Nah, seperti contohnya yang kakak kotakin ini adalah menggunakan elemen partisi. Partisi ini kita sebut sebagai deki atau elemen partisi dari muatan yang ada di benda tersebut. Nah, untuk menghitungnya nanti kita akan menggunakan metode integral. Yang kedua itu adalah metode hukum Gauss. Nah, hukum Gauss ini akan berlaku jika medan listriknya ini nantinya akan menembus suatu permukaan tertentu. Nah, untuk hukum Gauss akan kita bahas di video berikutnya ya teman-teman. Jadi untuk hari ini kita hanya akan membahas untuk metode partisi saja terlebih dahulu ya. Nah, jadi partisi ini kita mengambil elemen kecil dari suatu benda, yaitu kita sebut sebagai deki atau elemen muatan, partisi muatannya itu. Nah, deki ini terbagi menjadi tiga tergantung dari elemen apa yang diambil. Nah, misalkan kalau elemen itu sekarang adalah elemen panjang, dekinya itu akan menjadi lambda dikali dl. Dengan dl ini adalah segmen panjang. Dan lambda ini disebut sebagai apa? Disebut sebagai rapat muatan per satuan panjang. Nah, kemudian kalau untuk luas itu adalah sigma dA. Dengan dA ini adalah segmen luas. Dan sigmanya adalah rapat muatan per satuan luas. Ini adalah rapat muatan per satuan luas. Dan yang ketiga itu adalah dengan menggunakan elemen volume, yaitu adalah rho dV. Dengan dV itu adalah segmen volume dan rho adalah rapat muatan per satuan volume. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin cari lambda itu adalah Q per L atau muatan total dibagi dengan panjangnya. Kemudian kalau sigma adalah Q per A, muatan total dibagi dengan luas. Dan rho adalah Q per V, muatan total dibagi dengan volumenya. Nah, jadi ini adalah dasar kita dalam mengambil segmentasi dari metode partisi ini. Ada elemen panjang, elemen luas, dan elemen volume, tergantung benda yang akan kita tinjau itu berbentuk seperti apa. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana contoh penggunaan elemen partisi ini dalam menyelesaikan persamaan atau kasus pada muatan kontinu. Akan kita bahas setelah kita menentukan bendanya. Penasaran? Let's go!